Tahun depan, PPN kita jadi 12%. Novi divonis 1 tahun 2 bulan. Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun, Pak. Bang, bahas motor dan mobil yang suka masuk ke jalur busway. Menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Tahun depan, Ini dia, guys. PPN kita jadi 12%. Dengan PPN 11% PPN. aja, kita tuh peringkat 2 di ASEAN dengan PPN tertinggi setelah Filipina. Tapi kalau jadi 12%, berarti kita dan Filipina menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN. Di sisi lain, kalau melihat upah minimum, negara kita justru nggak masuk top 3, peringkat kelima. Jadi PPN peringkat pertama, upah minimum peringkat kelima. Dampaknya bukan hanya kepada pembeli gitu. Ke pengusaha juga ngaruh, mereka harus menyesuaikan harga dengan adanya PPN ini. Di Iya. setiap transaksi ada PPN-nya. Dengan adanya PPN ini, harga itu kemungkinan besar bakal pada naik. Cuman pertanyaannya gitu, daya beli kita itu dapat menyesuaikan atau enggak? Kalau misalnya kita nggak bisa menyesuaikan gitu ya, dengan harga yang naik gara-gara PPN, terus daya beli kita jadi rendah, ya terjadi lagi gitu lingkaran setan. Harga naik, daya beli rendah, akibat daya beli rendah, PHK massal, akibat dari PHK massal, pengangguran. PPN itu guys, kalau di Malaysia itu GST atau SST ya kalau sekarang ya, kalau nggak salah ya. Kalau di Malaysia sekarang tuh sudah berapa guys? Tolong komen ya nanti ya, komen nanti guys. Di Indonesia itu sudah mau 12 gitu, sudah mau sama dengan Filipina. Filipina kan udah 12, sudah lama ya. Nah Indonesia tuh mau nyusul, mau sama-sama 12 gitu. Sedangkan pendapatan kita itu, pendapatan masyarakat itu jauh banget gitu, jauh di bawah gitu dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand dan negara-negara lainnya gitu di Asia Tenggara. Indonesia tuh pendapatan per kapita tuh rendah banget gitu, rendah gitu. Itu hanya data, belum lagi kalau kita berbicara tentang fakta penghasilan orang-orang di sana tuh berapa. Kalau kita berbicara tentang fakta penghasilan orang di sana berapa, waduh lebih menyakitkan guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Novi Ini dia, divonis guys. 1 tahun 2 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau karena Oh, menyiram yang salah itu ya. satu pria yang diduga sering mengintip dirinya. Meski yang dilakukan Novi niatnya membela diri karena selalu ketakutan saat malam hari diduga kerap diintip oleh korban. Namun demikian dinyatakan terbukti melakukan kejahatan dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Terpantau usai sidang putusan anak seorang Novi tak kuasa berpisah dengan ibunya dan meminta ikut bersama ibunya Kasian. walaupun di dalam bui. Momen haru ini berlangsung usai sidang putusan di PN Lubuk Linggau 21 Oktober 2024. Kasihan ya anaknya. Ceritanya gini guys, si ibu tadi yang ada di dalam sel itu, yang ada di dalam jeruji besi itu adalah seorang yang tidak punya suami, janda lah gitu ya, janda, terus punya anak. Ada jirannya itu, tetangganya itu yang selalu ngintip ketika mandi, ketika si perempuannya ibu-ibu nih mandi. Tahu ngintip ya? Ngintip itu apa ya?
ya tengok ketika mandi apa ya, jirannya itu tengok dia ketika dia mandi gitulah gitu. Habis itu ketika dia tidur, kan rumah dia bukan rumah batu ya, bukan dinding batu. Jadi setiap dia tidur tuh dia diintip sama si laki-laki ini, jirannya ini gitu, diintip gitu. Jadi si perempuan ini takut karena ada orang yang ngintip. Akhirnya si perempuan ini karena dia takut, udah diteror terus sama si laki-laki ini. Akhirnya dia siram pakai air keras, acid lah gitu, pakai acid. Akhirnya dia muka si laki-laki ini kena acid tuh, dia rosak lah gitu. Terus dia di penjara gitu guys. Menurut kalian gimana nih guys? Coba tolong tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Gitu ceritanya guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kalau menurut Bung Alvin ini memang aparat penegak hukum kita ini sudah sampai di titik nadir ya. Tidak bisa lagi diharapkan Bung Alvin. Semua yang diangkat sebagai kabinetnya Prabowo pun Pak, itu sorry ya, dianggapan saya, ini opini saya ya, maling Pak. Contoh Raffi Ahmad. Hal yang sepele, Raffi Ahmad, anaknya Listio sama Sinarmas itu bikin PT bareng Pak. Sinarmas itu IKN sekarang yang pegang Sinarmas. PSN, BSD, Sinarmas. Itu Raffi juga di situ. Dia ada anaknya Listio. Ya siapa yang mau berani sentuh? Ya, kalau udah presiden situ, makanya Raffi bisa naik tuh jadi utusan. Raffi tuh bisanya apa sih, ngelawak doang. Gak ada pendidikannya. Kagak ada. Ternyata dapat gelar doktor. Gelar doktor, profesornya aja katanya gadungan. Mati nggak lu? Kan repot kalau kayak gitu. Jadi kayak saya jadi lawyer Pak. Saya nggak pernah kuliah hukum misalnya. Terus tiba-tiba dapat tiba-tiba langsung aja di depan sidang marah-marah gitu. Hakim bakal ngusir saya nggak kalau dibilang, Pak Alvin, kamu lulus kuliah? Enggak, saya nggak lulus kuliah hukum. Pasti udah diusir. Hanya Indonesia aja kabinetnya tuh nggak perlu. Orang pinter akademik nggak perlu. Saya bingung makanya yang dilihat tuh apa. Biasanya orang tuh dilihat akademiknya dulu, pinter nggak secara akademik. Kedua baru experience-nya Pak. Experience-nya, dia pernah nggak kerja di bidang yang sama. Pengalamannya ya? Pengalaman dong, iya dong. Sekarang Bapak cari supir. Interview saya, tanya Pak Alvin pernah belajar nyetir? Nggak pernah Pak. Pernah nyupir? Nggak pernah Pak. Terus Bapak punya mobil Mercy, mau dikasih ke saya untuk saya nyetir? Saya nggak pernah nyetir Pak. Kan nggak mungkin Pak. Ini sama, lu nyetir, tapi yang lu setiri sebuah negara atau sebuah kementerian. Gue no comment guys. Gue no comment. Karena bagi gue, yang menteri-menteri yang dulu, yang di masa pemerintahan Pak Jokowi itu, yang gue kira itu udah bukan di bidangnya, tapi menjadi menteri ini. Seperti contohnya di Menteri Pendidikan, dia bukan orang yang yang di bidang itu kerjanya gitu, tapi diletakkan di Menteri Pendidikan itu di zaman Jokowi. Dan di zaman sekarang pun nggak jauh beda, sama aja guys gitu. Bukan di bidangnya tapi diletakkan di situ gitu. Jadi bukan pekerjaannya gitu. Ya seperti kata Abang Lim tadi, bukan sopir tapi disuruh nyupir. Lebih kurang seperti itulah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Bukan semua ya, hanya beberapa. Ini dia video yang selanjutnya guys. Bang, bahas motor dan mobil yang suka masuk ke jalur busway. Menarik nih. Kamu udah lihat video ini belum? Ada banyak motor dan mobil yang nyangkut di jalur busway. Gak bisa gerak karena mereka di jalur busway dan busway-nya lagi diem. Ini kocak banget karena di jalur aslinya mah lancar-lancar aja. Siapa suruh masuk ke jalur busway? Kocak. Lihat ini, saya jadi inget pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ibu itu mom. Bahasa Inggrisnya dorong itu push. Kalau bahasa Inggrisnya ibu dorong jadinya mom push. Tapi ada yang ngeselin nih, karena mereka sampai ngerusak pembatas jalan kayak gini.
begini. Tujuannya supaya mereka bisa keluar. Sekarang pertanyaannya, ini ngelanggar hukum nggak? Saya mau cek view aja. Ternyata ini kejadiannya di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan aturan itu udah jelas tertulis di UU nomor 22 tahun 2009. Orang yang merusak prasarana jalan kayak rambu lalu lintas, marka jalan, itu bisa kena pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Detailnya bisa kamu baca di artikel Kemenhub yang ini. Sebenarnya cuma masuk ke jalur busway aja udah ngelanggar aturan Pemda. Ini ditambah ngerusak separator busway begini. Makanya netizen komen, SDM rendah merusak fasilitas. Jelas itu plat nomornya, tinggal dikasih surat cinta aja. Kalau menurut kau gimana? Saya pun denger pendapat. SDM rendah. Ya, gue nggak banyak komentar ya. Gue banyak komentar karena udah ada yang berkomentar tadi SDM rendah katanya. Ya mau gimana lagi gitu. Udah bukan jalurnya, di undang-undang udah jelas gitu. Malah lewat di jalur yang bukan jalurnya. Di Jakarta itu ada jalurnya bus sendiri gitu. Ya seperti di KL juga ada sih yang jalur bus saja gitu. Nggak bisa dilewatin sama pengendara lain gitu. Kalau dilewatin pas bus mau lalu nggak bisa gitu, kena saman juga. Ya sama seperti di sana itu sama, di Jakarta pun sama, kena saman. Tapi mereka ini, aduh, kurang dewasa kata gue. Ya mau gimana lagi, emang ya SDM-nya seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.